Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Suci dalam ibadah online kelas tunas pada hari ini 28 Maret. Adik-adik, hari ini adalah merupakan minggu Prapaskah terakhir karena minggu depan kita akan memulai sudah masuk dalam minggu Paskah. Adik-adik, kita akan membuka bagian dari Alkitab. Sebelum kita mulai beribadah, kakak ambilkan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai ke 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik, dan dia tetap setia, dia sayang sama kita. Kita akan angkat pujian sebagai pembuka, kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik, kita akan buka dalam doa sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Sukacita karena Tuhan mengasihi kami. Kami boleh kuat karena Tuhan mau mati bagi kami. Kami terus berpunya pengharapan karena Engkau bangkit untuk menyelamatkan kami. Engkau menang terhadap maut karena kami terus punya pengharapan dalam kehidupan kami. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami masih boleh bertemu Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karenanya Tuhan siapkan setiap kami, hati adik-adik kami di rumah masing-masing, sehingga sungguh-sungguh ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kami boleh sungguh menguatkan kami, bahwa kami tahu Engkau Allah yang mengatasi segala keadaan, dan bersama kami boleh menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku. Adik-adik, nanti hari Minggu depan kita akan merayakan Paskah. Tapi sebelumnya kita akan mengenangkan Jumat Agung. Itu artinya kita mengenang kematian Tuhan Yesus bagi kita. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku. Adik-adik pernah sayang sama seseorang? Mungkin mama atau papa, atau adik atau kakak, atau mungkin teman-teman, sahabat, atau oma. Tapi kalau kakak bertanya, adik-adik mau mati untuk salah satu dari mereka? Mikir dulu kali ya, panjang mikirnya. Bisa berhari-hari. Tapi Tuhan Yesus di Golgota, kira-kira 2000 tahun yang lalu lebih ya, itu di Golgota Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Bukan karena Dia bersalah, tapi karena cintanya kepada kita. Bukan karena Dia memang harus mati, karena kesalahan yang Dia lakukan. Tapi Tuhan Yesus mati, disiksa, kemudian mati di kayu salib, di Bukit Golgota dalam kesendirian, karena Dia cinta kepada kita. Kita pujikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Kepada siapa? Kepadaku, kepadamu, kepada kita semua.
disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena apa? Cintanya. Kepada siapa, adik-adik? Kepadamu, kepadaku, kepada kakak, adik-adik, mama, papa, yang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa adalah maut. Sehingga kita semua layak untuk dihukum. Kita semua layak untuk mendapat hukuman neraka. Tapi Yesus menggantikan kita. Ayat tadi bukan titik ya. Sebab upah dosa adalah maut. Untung masih koma. Coba kalau titik, kita semua mati, bukan? Mati maut, mati secara kekal. Koma. Tetapi kasih karunia Allah, karunia ya, adalah keselamatan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi ada harapan setiap untuk anak-anak yang percaya. Bukan murah. Kita diberi keselamatan itu gratis. Itu anugerah dari Tuhan. Tapi itu bukan murah. Itu cuma-cuma, tapi bukan murahan. Karena dibayar dengan darah Tuhan. Tersalib di Golgota. Mati untuk kita semua. Setiap orang yang percaya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh Kak Widi. Jadi hari ini tema kita adalah arti kematian Kristus dan perjamuan kudus. Jadi sebenarnya kenapa Kristus mati? Apa artinya buatku? Kristus mati untuk menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Untuk membenarkan kita karena kita bersalah, kita berdosa dan kita harus dihukum. Kita akan pujikan sebuah lagu dan adik-adik siapkan hati, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dihapus darahnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita pada saat ini sudah menjalani Minggu Prapaskah ke-6. Dan Kak Widi mengharap adik-adik dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Tema hari Minggu ini adalah arti kematian Kristus dan perjamuan kudus. Namun sebelumnya Kak Widi akan mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan boleh tercurah atas kami, memberikan pengertian pada kami. Berkati Kak Widi yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari bibirnya boleh sesuai surut kehendak Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Beri sabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik. Apa sih itu arti kematian Kristus dan perjamuan kudus? Nah, kita akan kupas lebih dalam.
pada waktu Tuhan menciptakan pertama kali penciptaan langit, bumi dan segala isinya, Tuhan tuh menciptakan semuanya tuh secara sempurna, ya, tidak bercacat. Nah, tapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, itu sudah putus hubungan antara manusia dengan Allah, ya. Dan itu terdapat suatu jurang yang tak terseberangi, karena kita tahu upah dosa itu adalah maut. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, karunia, apa sih itu yang disebut dengan karunia? Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan bahwa sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kasih karunia itu bukan hasil usaha kita, bukan karena kita tuh berbuat baik, bukan karena kita itu rajin ke gereja, rajin bantu orang tua, ataupun hasil-hasil karya kita. Itu tidak menjamin bahwa kita itu bisa beroleh hidup yang kekal karena kebaikan kita. Dan itu juga bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada seorang yang memegahkan diri. Nah, yang mendatangkan keselamatan adalah kasih karunia Allah oleh iman. Itulah yang mendatangkan keselamatan kita. Nah, Kristus mati untuk menebus kita dari kutuk dan hukum Taurat. Di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan bahwa Galatia 3 ayat 13 dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, kalau kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah 10 perintah Allah, dan kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Di dalam Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Nah, kita sudah tidak dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kembali lagi ke Widi Sebastian bahwa kita ini hidup saat ini adalah karena kasih karunia Allah yang telah menebus kita. Ya, seharusnya kita lah yang merasakan penderitaan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang menggantikan kita, yang dia juga mau menderita karena apa? Karena kasihnya kepada kita. Ya, kasih karunia. Yang kedua, kita dibenarkan oleh darahnya, diselamatkan dari murka Allah. Kita tahu bahwa Tuhan itu memisahkan kita dari, sebagaimana Adam diusir dari Taman Eden, demikian juga kita juga merasa terpisah dari Allah, tapi kita dibenarkan oleh Allah. Ya, di dalam Roma 5 ayat 8-9 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah disebenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Nah, kita telah diselamatkan dari murka Allah karena apa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus, karena darah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Dalam Roma 8 ayat 1 juga dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga adalah Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Karena dulu, karena dosa, kita terpisah antara manusia dan Allah, tapi dengan kematian Tuhan Yesus kita diperdamaikan kembali. Seperti yang diketahui bahwa pada saat Tuhan Yesus disalib, pada saat kematian Tuhan Yesus itu tabir bait Allah terpecah menjadi dua. Nah, itu melambangkan bahwa antara manusia dengan Allah itu sudah diperdamaikan dengan kematian Tuhan Yesus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan bahwa 2 Korintus 5 ayat 19 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan bahwa sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Di sini Rasul Paulus menyaksikan seperti itu pada jemaat di Korintus, bahwa Kristus dengan kematiannya telah memperdamaikan kita dengan Allah. Ya,
lalu kita terpisah dengan jurang yang tak terseberangi. Nah, sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Itu arti kematian Tuhan Yesus yang ketiga. Yang keempat, hal ini yang lebih penting, yaitu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan. Sebagai jaminan apa? Dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan hidup yang kekal. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22 dikatakan bahwa sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, jadi kita kalau yang dengan iman percaya kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk bisa yang menjamin bahwa kita sebagai anak-anaknya itu memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau kita lihat bahwa biasanya kalau Jumat Agung atau arti kematian Tuhan Yesus, kita juga memperingati atau merayakan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu melambangkan kematian Kristus sekaligus memberitakannya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 26, 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sampai Ia datang apa? Sampai Ia datang yang kedua kali, gitu ya. Jadi kita memperingati ya kematian dan memberitakan. Roti tak beragi dan air anggur adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadi kalau perjamuan kudus kita minum air anggur, itu melambangkan darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa bagi kita. Darah domba Allah sekali, sempurna, dan untuk selamanya. Dan demikian juga dengan tubuh yang dikorbankan Tuhan Yesus, itu dilambangkan dengan roti, yaitu tubuh Tuhan Yesus, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus sekali dan selamanya dan sempurna. Dalam perjamuan kudus, lambang persekutuan kita dengan Kristus. Kita adalah jemaatnya dan tubuh Kristus sebagai kepala jemaat. Nah, kita ingat bahwa waktu pelajaran kita waktu yang lalu, arti Kristen. Nah, kita juga di sini kita dipersekutukan, dan kita ini sebagai satu tubuh dengan Tuhan Yesus yang tidak terpisahkan, yang mana Tuhan Yesus adalah sebagai kepala jemaat. Dan makna perjamuan kudus sebagai suatu pengharapan akan kemuliaan yang akan datang. Suatu pengharapan akan kemuliaan yang akan datang. Kemuliaan apa? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita akan mengharapkan kita mendapatkan suatu mahkota kehidupan, yaitu mahkota yang kekal. Asal kita apa? Kita setia, kita mau mengikuti jalan Tuhan Yesus. Dikatakan di sini Matius 26 ayat 29. Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Itulah yang tercantum dalam kitab Matius 26 ayat 29. Nah, adik-adik, dengan kematian Tuhan Yesus, dengan penderitaan Tuhan Yesus, apakah kita sudah selesai? Enggak, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus memikul salib. Memikul salib bukan tiap hari kita pikul-pikul seperti kayak begitu. Memikul salib dalam pengertian kita harus bisa, karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Nah, dalam hal ini memikul salib seperti apa sih yang adik dapat lakukan? Adik-adik itu bisa merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Adik-adik juga bisa merasakan penderitaan seperti misalnya begini. Kalau misalnya adik-adik punya teman
dia ini orang susah dan dia itu tidak punya makanan. Kalau sekolah kan adik-adik suka dibawain bekal ya, kalau sama orang tua adik-adik yang punya orang pasti diberikan bekal. Nah, tapi ada juga orang yang tidak mampu, dia juga diberikan bekal. Nah, adik-adik bisa membagi bekal adik-adik pada teman kalian yang tidak punya bekal itu. Nah, itu adalah salah satu penderitaan kan adik-adik harus menahan lapar juga untuk bisa berbagi dengan teman kalian. Nah, itulah salah satu contoh yang simpel ya. Nah, biarlah kiranya adik-adik bisa lebih dimengerti dengan arti kematian Tuhan Yesus yang menjadi jalan buat kita, jembatan bagi kita supaya kita ini diperdamaikan dengan Allah dan kita tetap boleh bersekutu dengan Allah dan kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang tetap setia. Demikian adik-adik ibadah pada hari ini, biarlah ini semua juga boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua. Dan jangan lupa nanti adik-adik bisa memberikan persembahan seperti yang tertera di bawah ini, supaya adik-adik juga memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur adik-adik dan minta pada orang tua kalian untuk dapat mentransfer. Untuk itu KWD akan menyelesaikan ibadah ini. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah disampaikan pada hari ini, dan biarlah kiranya kami terus boleh belajar dan boleh mengerti akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa kami dan untuk memberikan jaminan pada kami hidup yang kekal. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru-guru kami di sekolah supaya mereka juga tetap mengajar kami dengan penuh tanggung jawab meskipun masih secara online. Dan biarlah kiranya Tuhan juga memberikan hikmat akal budi pada mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya kami juga boleh lepas dari masa pandemi ini, supaya kami juga boleh belajar secara tatap muka. Berkati juga usaha-usaha pemerintah dalam vaksin supaya vaksin itu dapat lebih diberikan secara merata. Dan Tuhan, kami juga pada kesempatan ini menyampaikan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang berasal daripada Tuhan juga. Kiranya Tuhan mau memberkati, dan biar kiranya Tuhan juga memberkati orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai setiap kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.